Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Joko adalah anak desa yang lahir di sebuah kampung kecil di lereng gunung. Desa itu begitu terpencil, bahkan sinyal telepon genggam pun sering hilang entah kemana. Ibaratnya, kalau ada yang ingin menelepon, mereka harus memanjat pohon kelapa atau mencari tempat yang agak tinggi agar sinyalnya masuk. Kehidupan di desa Joko berjalan begitu sederhana. Orang-orangnya ramah, semuanya saling kenal, dan setiap hari selalu ada cerita baru di warung kopi atau saat anak-anak bermain sepak bola di lapangan yang bahkan belum punya gawang tetap. Joko, yang saat itu masih berusia 10 tahun, tidak pernah membayangkan bagaimana dunia luar itu seperti apa. Baginya, desa adalah dunia yang sempurna. Tidak ada kemacetan, tidak ada polusi, tidak ada ribut-ribut orang yang berlari ke sana kemari. Satu-satunya hal yang sering dia dengar adalah suara ayam berkokok, sapi yang mengembik, dan suara kucing yang berkelahi dengan tikus. Kehidupan yang begitu tenang dan damai. Namun, semuanya berubah pada suatu pagi yang cerah. Ayah Joko, yang dikenal sebagai orang yang paling berani dan penuh ide gilanya, datang dengan sebuah kabar yang sangat mengejutkan. "Joko," teriak ayah dari luar, "kamu diterima di sekolah di Jakarta." Joko yang sedang asyik bermain bola dengan teman-temannya langsung berhenti dan memandang ayahnya dengan tatapan bingung. "Jakarta? Apa itu?" tanya Joko polos, seperti orang yang baru mendengar nama Jakarta untuk pertama kali. Ayahnya yang sudah terbiasa dengan kepolosan anaknya pun tersenyum lebar. "Jakarta itu kota besar, tempat orang-orang pintar dan orang kaya. Kamu akan sekolah di sana, jadi kamu harus siap-siap," jawabnya dengan semangat. Joko masih bingung, tapi dia merasa senang. Jakarta, sebuah kota besar yang jauh dari desanya, itu pasti tempat yang keren. Banyak hal baru yang bisa dipelajari. Tapi ada satu hal yang membuat Joko merasa sedikit khawatir. Apakah mereka makan nasi? Di Jakarta orang makan nasi seperti di sini? Tanya Joko dengan wajah serius. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di kota besar. Yang jelas, ia tidak ingin makan makanan aneh yang tidak dikenal seperti yang sering diceritakan oleh orang-orang yang pernah keluar desa. Ayahnya tertawa terbahak-bahak. "Tenang saja, Joko. Jakarta itu kota besar. Semua makanan ada di sana. Nasi, mie, sampai pizza ada," jawabnya sambil menepuk pundak Joko. Keesokan harinya, persiapan dimulai. Joko harus berpamitan dengan semua teman-temannya di desa. Hari itu penuh dengan acara perpisahan yang kocak. Teman-teman Joko mengadakan pesta kecil-kecilan di balai desa, dengan menu yang tak pernah berubah. Nasi goreng, ayam goreng, dan sambal pedas yang begitu menggoda. Semua orang tertawa terbahak-bahak, terutama ketika Joko mencoba membawa ayam goreng ke dalam tas ranselnya. "Biar nanti kalau lapar di perjalanan, ada makanan," katanya sambil tersenyum lebar. Di hari keberangkatannya, semua orang di desa mengantar Joko sampai ke terminal bus. Ada yang menangis, ada yang bertepuk tangan, dan ada juga yang hanya melambaikan tangan sambil tertawa. Joko merasa seperti pahlawan yang akan pergi ke medan perang. Padahal dia hanya akan berangkat ke Jakarta untuk sekolah. Setibanya di Jakarta, Joko disambut oleh pemandangan yang sangat berbeda dari desanya. Gedung-gedung tinggi yang menutupi langit, jalan-jalan yang sibuk dengan mobil dan motor, dan suara klakson yang nyaring memenuhi udara. "Ini pasti bukan desa," pikir Joko sambil menatap bingung ke sekelilingnya. Joko tidak tahu apa yang harus dilakukannya di kota besar ini. Yang ia tahu, ia harus segera berangkat ke sekolah. Dengan langkah tertatih-tatih, Joko pun mencari jalan menuju sekolah. Ia terheran-heran melihat berbagai jenis transportasi yang ada di Jakarta, mulai dari angkot, bus, hingga ojek online yang melaju kencang. Joko yang terbiasa naik sepeda ke sekolah di desanya kini harus belajar cara naik angkutan umum. Dan itu adalah petualangan pertama yang sangat mengesankan baginya. Setibanya di sekolah, Joko merasa semakin bingung. Sekolah di Jakarta tidak seperti yang dia bayangkan. Di desa, sekolah hanya ada satu gedung kecil, dengan satu ruang kelas yang dipenuhi meja kayu dan papan tulis biasa.
Namun, di Jakarta, sekolah itu memiliki banyak gedung tinggi dengan kelas yang dilengkapi komputer, proyektor, dan bahkan air kondisioner. Semua siswa terlihat rapi dan menggunakan pakaian seragam yang berbeda-beda. Joko yang datang dengan pakaian sederhana dan ransel yang penuh dengan ayam goreng, merasa sedikit malu. Apakah aku kelihatan aneh? Pikirnya. Namun, dia tidak ingin menunjukkan rasa malu itu. Dia ingin menjadi anak yang berani dan tidak takut dengan dunia baru ini. Saat pertama kali memasuki kelas, semua mata langsung tertuju padanya. Anak-anak di Jakarta memang sudah terbiasa dengan keberagaman. Tetapi penampilan Joko yang sangat berbeda tetap menarik perhatian. Ia membawa ransel besar yang di dalamnya berisi ayam goreng. Dan itu membuat teman-temannya bertanya-tanya. Kamu bawa ayam goreng? Tanya salah seorang teman dengan penasaran. Joko yang merasa sedikit canggung hanya mengangguk. Iya, kalau lapar, kan bisa makan. Jawabnya dengan polos. Dan itu membuat seisi kelas tertawa. Bagian pertama cerita ini mengakhiri babak awal Joko yang penuh dengan kebingungan dan keceriaan ketika pertama kali menginjakan kaki di Jakarta. Ia yang lahir dan besar di desa, kini harus menghadapi kehidupan kota besar yang penuh dengan keanehan dan keseruan. Kedepan, Joko akan mengalami banyak hal lucu dan konyol yang akan semakin menguji kemampuannya beradaptasi dengan kehidupan kota Jakarta yang serba cepat. Hari pertama Joko di sekolah Jakarta dimulai dengan kebingungannya yang semakin besar. Setelah perkenalan singkat, guru memintanya untuk duduk di meja paling depan. Joko merasa seperti ikan di dalam akuarium besar yang jelas-jelas berbeda dari desa yang penuh kebersamaan. Semua orang di sekitarnya terlihat sangat modern dengan gaya rambut yang keren, pakaian yang rapi, dan gadget canggih yang selalu mereka pegang. Sementara Joko, meskipun sudah berusaha mengikuti tren, tetap saja merasa sangat tidak cocok. Hari itu dia diberi tugas untuk memperkenalkan diri. Begitu giliran Joko tiba, dia berdiri dengan percaya diri, meskipun sedikit kikuk. Halo, nama saya Joko. Saya berasal dari desa, tempat ayam berkokok di pagi hari dan sapi mengembik di sore hari, katanya, berusaha memberi kesan yang baik. Teman-teman di kelasnya terdiam beberapa detik. Lalu semuanya pecah menjadi tawa. Ada yang memegang perut, ada yang menepuk meja, bahkan ada yang sampai terjatuh dari kursinya. Joko tidak mengerti mengapa kalimatnya bisa begitu lucu, tapi dia hanya ikut tertawa juga, meski bingung. Mungkin ini memang cara mereka untuk menyambut orang baru, pikirnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Joko mulai merasa sedikit lebih nyaman. Dia berteman dengan beberapa anak yang merasa kasihan padanya, terutama dengan satu anak perempuan bernama Sari. Sari adalah anak yang sangat ramah, dan dia mulai mengajari Joko berbagai hal tentang kehidupan kota, mulai dari cara menggunakan aplikasi transportasi online hingga cara memesan makanan melalui aplikasi. Joko sangat terkejut ketika pertama kali mencoba memesan makanan menggunakan aplikasi. Di desa, jika ingin makan, cukup pergi ke warung atau minta ibu memasak. Tapi di Jakarta, semuanya serba canggih. Aplikasi? Jadi saya tinggal klik-klik dan makanan datang ke sini? Tanyanya dengan penuh kebingungan. Sari mengangguk sambil tersenyum. Iya, Joko. Di Jakarta, semuanya serba mudah. Tinggal klik-klik. Selesai. Joko pun akhirnya memutuskan untuk mencoba. Beberapa menit setelah memesan, makanan yang dia pilih pun datang ke kelas. Langsung ke mejanya. Lihat, Joko. Mudah, kan? Kata Sari dengan bangga. Namun, ada hal lain yang membuat Joko semakin bingung. Makanan yang datang bukan nasi goreng, ayam goreng, atau makanan yang biasa ia makan. Di Jakarta, makanan yang datang adalah sesuatu yang sangat asing baginya. Sushi. Ini makanan apa? Tanya Joko sambil menatap bingung kotak makanan yang berisi potongan ikan mentah. Coba makan. Enak kok, kata Sari sambil melahap sushi itu dengan lahap. Joko mencoba mengambil sepotong sushi dan menggigitnya. Begitu dia menggigit ikan mentah itu, dia langsung terbatuk keras. Aduh, ini kok aneh banget rasanya, gumamnya. Teman-temannya di sekitar tertawa melihat reaksi Joko.
Tapi itu hanya awal dari petualangannya yang penuh dengan keanehan dan kebingungannya. Joko terus berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan baru ini, meskipun seringkali hal-hal yang terjadi di kota membuatnya terkejut. Pada suatu hari, Joko diberi tugas untuk belajar tentang sistem transportasi Jakarta. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Joko sangat bingung dengan angkutan umum di Jakarta. Di desa, transportasi utama adalah sepeda dan berjalan kaki, tetapi di Jakarta, ada banyak pilihan: angkot, bus, ojek, dan yang paling modern adalah ojek online. Pada awalnya, Joko mencoba menggunakan aplikasi ojek online, seperti yang diajarkan oleh Sari. Joko, tinggal klik aplikasi ini, dan ojek akan datang dalam waktu kurang dari 5 menit, jelas Sari. Tapi yang terjadi adalah, Joko salah klik dan memesan 3 ojek sekaligus. Joko bingung. Tunggu, kenapa mereka datang bersamaan? Katanya dengan terkejut ketika 3 ojek tiba di depan sekolah. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak melihat kejadian tersebut. Namun, meskipun banyak kejadian lucu yang membuat Joko merasa canggung dan kadang-kadang bingung, dia mulai memahami satu hal. Kehidupan di kota besar memang serba cepat, serba modern, dan penuh dengan kejutan. Tidak seperti di desa yang tenang, di Jakarta setiap hari ada sesuatu yang baru untuk dipelajari, dan Joko merasa seolah-olah dia hidup dalam petualangan tanpa akhir. Sari, yang selalu menemani Joko, juga menunjukkan hal-hal menarik lainnya. Pada satu kesempatan, Sari mengajak Joko untuk makan di sebuah restoran yang sangat kekinian, yang hanya bisa ditemukan di Jakarta. Restoran itu menyajikan makanan dengan cara yang sangat unik. Makanan disajikan dalam mangkuk besar, dan semua pengunjung makan bersama dalam satu meja panjang. Makanan itu terdiri dari berbagai macam hidangan yang disajikan dalam bentuk tumpeng, dan setiap orang boleh mengambil makanan dari mangkuk besar itu. Joko yang terbiasa makan dengan cara sederhana, mulai merasa canggung. "Apa saya harus makan pakai tangan?" tanya Joko, sedikit khawatir. Sari tertawa. "Tenang, Joko, di Jakarta, makan pakai tangan bukan hal yang aneh. Tapi jangan lupa, cuci tangan dulu ya," jawabnya dengan cekikikan. Makan bersama itu menjadi momen yang sangat seru, penuh gelak tawa dan percakapan yang tidak ada habisnya. Meski masih merasa sedikit terkejut dengan cara makan yang aneh itu, Joko mulai menikmati makanannya dan merasa sedikit lebih dekat dengan teman-temannya. Dia menyadari, meskipun banyak hal baru yang dia temui, semuanya terasa menyenangkan ketika dia bisa berbagi momen bersama orang lain. Pada saat yang sama, Joko mulai merasa lebih yakin. Meski sekolah di Jakarta penuh dengan kebingungannya, dia menyadari bahwa hidup di kota besar ini memberi banyak kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dan meskipun banyak hal yang berbeda, dia tetap menjadi Joko, anak desa yang penuh semangat, yang siap menghadapi segala tantangan baru yang ada di depannya. Joko kini sudah berada di Jakarta selama beberapa bulan, dan meskipun awalnya dia merasa canggung dan bingung, kehidupan di kota besar ini mulai terasa seperti rumah kedua baginya. Setiap hari, dia merasa semakin berani menghadapi hal-hal baru, meskipun kadang-kadang itu membuatnya terperangah. Pada suatu pagi yang cerah, saat pelajaran di sekolah sedang berlangsung, guru Joko memanggilnya untuk maju ke depan kelas. "Joko, aku ingin kamu berbagi pengalaman tentang hidup di Jakarta dengan teman-temanmu. Coba ceritakan apa saja yang sudah kamu pelajari sejak datang ke kota ini," kata Pak Andi, guru yang selalu ceria. Joko, yang pada awalnya sangat gugup, kini merasa lebih percaya diri. Dia sudah bisa berdiri di depan kelas tanpa gemetaran dan berbicara tentang segala hal yang sudah dia alami. "Jadi, begini ceritanya," kata Joko dengan suara yang lebih lantang. "Jakarta itu berbeda banget dari desa saya. Di sini ada mobil yang banyak banget, dan orang-orangnya nggak bisa diam, terus berlari ke sana kemari. Kalau di desa, kita cuma duduk di warung kopi sambil ngomongin ayam yang kabur atau kucing yang suka berkelahi." Anak-anak di kelas mulai tertawa mendengar cerita Joko. Mereka sudah sangat terbiasa dengan kehidupan kota yang sibuk. Tetapi cerita Joko yang sederhana malah membuat mereka tertawa terbahak-bahak. "Terus, ada juga yang aneh di Jakarta," lanjut Joko. "Saya coba makan sushi pertama kali. Tahu nggak? Ikan mentah? Saya hampir terbatuk waktu makan itu.
Mungkin di desa kita kalau makan ikan, ya ikan goreng atau bakar. Kalau mentah sih, pasti langsung dibuang. Sekali lagi, kelas meledak dengan tawa. Tetapi kali ini, Joko merasa lebih nyaman. Dia menyadari bahwa meskipun kehidupannya sangat berbeda dari teman-temannya, justru perbedaan itulah yang membuat cerita hidupnya menarik. Semua orang di kelas mendengarkan dengan antusias. Bahkan mereka mulai meminta Joko untuk menceritakan lebih banyak kisah lucu dari desa. Sari, yang selalu mendukung Joko, menepuk bahunya dengan bangga. Kamu keren, Joko. Dulu kamu cuma pendiam. Sekarang sudah bisa berbagi cerita dan membuat teman-teman tertawa, katanya dengan senyum lebar. Setelah pelajaran selesai, Joko merasa lebih dekat dengan teman-temannya. Dia tidak lagi merasa asing, dan meskipun masih banyak hal yang membuatnya kaget, dia tahu bahwa dia bisa menghadapinya dengan lebih percaya diri. Hal-hal kecil, seperti membeli makanan di aplikasi, naik transportasi umum dengan benar, dan belajar cara makan sushi, sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Suatu hari, saat istirahat, Joko bertemu dengan teman-teman baru di kantin. Ada Dika, seorang anak yang suka banget bermain game, dan Liana, gadis yang pintar sekali matematika. Joko, kamu udah tahu kan ada tempat makan yang enak banget di Jakarta? Tanya Dika sambil menunjuk ke arah sebuah restoran terkenal di kota. Namanya Warung Kopi Sehat. Di sana makanannya serba organik. Dan yang pasti, nggak ada ayam goreng. Joko langsung terkejut. Nggak ada ayam goreng? Hah? Terus makan apa? Tempe tahu? Tanya Joko dengan penasaran. Liana, yang memang gemar mencoba hal-hal baru, menjelaskan. Bukan tempe tahu sih, tapi ada makanan sehat lainnya, kayak quinoa dan salad, yang ternyata enak juga. Loh. Joko merasa agak khawatir. Wah, saya sih lebih suka ayam goreng. Tapi ya udah deh, coba aja, katanya sambil tertawa kecil. Mereka pun pergi ke warung kopi sehat itu. Joko merasa sangat aneh ketika masuk ke sana. Meja-meja kayu dan kursi-kursi nyaman dipenuhi oleh orang-orang yang terlihat sangat sehat. Mereka makan salad, minum jus hijau, dan berbicara dengan penuh semangat tentang makanan sehat. Joko yang terbiasa makan nasi dengan lauk ayam goreng atau bakso merasa sedikit bingung melihat menu. Ini saladnya kok kayak sayuran semua ya? Mana ada dagingnya? Tanyanya dengan bingung. Namun, karena teman-temannya sudah mulai menikmati makanannya, Joko pun mencoba ikut. Begitu gigitan pertama salad masuk ke mulutnya, dia langsung terkejut. Ternyata enak juga ya, katanya sambil sedikit tersenyum. Kok bisa ya? Sayuran ini rasanya enak banget. Sejak saat itu, Joko mulai berpikir bahwa mungkin ada banyak hal di Jakarta yang sebenarnya bisa dia nikmati, meskipun berbeda dengan kebiasaan di desanya. Dia mulai belajar bahwa kota besar ini menawarkan lebih dari sekadar kehidupan yang cepat dan modern. Di sini ada berbagai pengalaman baru yang bisa membentuknya menjadi pribadi yang lebih terbuka dan berkembang. Beberapa bulan setelah itu, Joko semakin akrab dengan kehidupan Jakarta. Ia mulai beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, seperti menggunakan transportasi online, memesan makanan melalui aplikasi, bahkan berjalan cepat di tengah keramaian kota. Namun, yang paling penting adalah, Joko sudah menemukan kenyamanan dalam dirinya sendiri. Pada hari terakhir ujian semester, Joko mendapatkan nilai yang cukup baik. Di atas kertas, nilai-nilai itu tidak begitu istimewa. Tetapi bagi Joko, pencapaian ini adalah sebuah kemenangan besar. Joko, kamu hebat, kata Pak Andi, gurunya, sambil memberi tepukan di bahu. Kamu sudah banyak berkembang selama ini. Joko tersenyum lebar. Terima kasih, Pak. Saya masih belajar. Kok? Tapi saya senang bisa terus mencoba hal-hal baru. Jawabnya dengan rendah hati. Dengan rasa bangga, Joko melangkah keluar dari sekolah dan melihat ke arah jalanan Jakarta yang sibuk. Meskipun awalnya sangat asing dan penuh kebingungan, Jakarta kini sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Di kota ini, dia tidak hanya belajar tentang pelajaran di sekolah, tetapi juga tentang kehidupan yang penuh dengan kejutan, tawa, dan pengalaman yang tak ternilai. Joko pun kembali ke rumah kosnya.
memandang langit Jakarta yang tak sama dengan langit desa, namun tetap sama indahnya. Dengan hati yang penuh harapan, Joko merasa siap untuk menghadapi petualangan hidup selanjutnya di kota besar ini. Semua keanehan dan kebingungannya kini menjadi kenangan lucu yang bisa diceritakan kepada teman-teman dan keluarganya. Dan siapa tahu, mungkin suatu saat nanti, dia bisa kembali ke desa dan menceritakan semua kisah konyolnya selama sekolah di Jakarta.